Mari kita sama-sama buka Matius 28. Matius 28. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Tolong dibaca pelan-pelan. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekalian, inilah misi. Mission. Mengabarkan Injil. Dan kadang-kadang orang mengabarkan Injil hanya, atau sampai pun gereja dibentuk, gereja dibangun, bukan gedungnya maksud saya. Jemaatnya timbul, bersatu, yaitu kelompok yang percaya kepada Allah dan Yesus Kristus. Tetapi kurang mengena, karena kita tidak meneliti apa yang diperintahkan Tuhan secara detail. Kita bukan sekedar diperintah untuk membangun jemaat, tetapi sekalian kita diperintahkan untuk menjadikan semua bangsa muridku. Muridku. Dan murid ini sekalian, setelah disahkan dan dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bukan yaitu sekedar menjadi murid, tetapi murid itu harus melakukan apa yang diperintahkan. Apa yang diajarkan itu harus dilakukan lagi. Dan jaminannya, insurance-nya, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Saudara, saya percaya semua ingin disertai Tuhan sampai akhir zaman. Amin. Puji Tuhan. Baiklah, saudara sekalian, pagi hari ini perhatikan kata murid. Banyak gereja hanya dibuka minggu saja. Mungkin tengah-tengah minggu ada Bible study. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Saudara, kami praktekkan di Surabaya dari hari Senin sampai Minggu kembali. Bukan 6 hari. Bahkan sekarang bisnis yaitu buka kantornya hari Senin sampai Jumat saja. Tapi bagi gereja harus hari Senin sampai Minggu lagi. 7 hari kantor dibuka, gereja dibuka, di mana orang bisa datang dan dimuridkan. Saudara. Pagi sore. Kadang-kadang hanya sore saja karena banyak yaitu keluarga yang kerja pagi hari, sore baru bisa Bible study. Tetapi setelah kita lihat banyak ibu-ibu yang jam 10, jam 11 sudah selesai urusan rumah tangganya. Dan mereka bisa belajar sampai jam 1, sampai jam 2. Dan ini menolong banyak, saudara. Kalau suaminya lemah, maka istrinya bisa menguatkan. Kalau istrinya bekerja, suaminya juga bisa, yaitu belajar. Saudara, memang kekurangan kami di Jakarta yaitu tidak punya gedung sendiri. Tapi saya percaya dalam waktu singkat, gedung itu akan diberikan Tuhan. Dan kita bisa melayani Tuhan lebih baik lagi. Saya percaya gedung itu segera diberikan kepada kami. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan kami bisa melayani Tuhan, yaitu memuridkan jemaat ini dengan baik. Saya lihat, banyak gereja hanya dibuka minggu saja. Dan tidak bisa, sidang jemaatnya tidak bisa, yaitu dewasa. Saudara, buktinya, di sini ada 12 murid yang bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Bayangkan 3 tahun. Siang, hari, malam. Siang, hari, malam. 3 tahun lebih, saudara. Apakah mereka yang murid Tuhan itu bisa langsung mengerti apa yang dimaksudkan Tuhan? Coba kita baca di sini. 1 ayat lagi, saudara. Yaitu Markus 4. Markus 4. Dekat saya di situ. Markus pasal yang keempat, ayat 13. Tuhan memberikan pelajaran. Tuhan memberikan perumpamaan, saudara. Ya, kita lihat di sini. Markus 4 ayat 13. Satu bukti bahwa pada waktu Tuhan mengajar para murid-muridnya, tidak mudah begitu saja murid itu mengerti. Di pagi hari ini saya anjurkan saudara, belajar firman Allah ini, mendengar firman Tuhan untuk menjadi murid Tuhan, tidak mudah. Sungguh, tidak mudah. Saya ulang lagi. Tidak mudah. Perlu saudara yaitu mendengarnya, serius belajar. Nah, kalau saudara yaitu seorang pelajar SD, SMP, SMA, dan fakultas, belajar Alkitab sambil lalu kadang-kadang. Di fakultas lebih serius, saudara. Tetapi tengah-tengah dalam kehidupan saudara, kalau engkau tidak mulai mudah mempelajari firman Allah ini, ya, ada kesempatan belajar ini.
Satu hari kita kena persoalan dalam dunia ini, engkau gak bisa ngatasi. Saya punya seorang saudara. Memang hidupnya agak enak. Dia seorang dokter. Bahkan sekarang dia seorang profesor. Seorang profesor. Ya. Dia dikontrak di luar negeri sebagai guru, profesor. Ya. Saudara sekalian, tetapi belajar firman Allah santai. Sebab hidupnya ya sudah diberkati. Ya. Saudara, dia tidak pernah serius membaca firman Tuhan. Belajar. Tidak pernah. Ya. Saya yang bodoh justru mempelajari firman Tuhan lebih. Dia seorang profesor yang pandai dalam bidang yaitu kedokteran. Tetapi firman Tuhan tidak pernah yaitu dia perhatikan. Nah satu hari anaknya sakit. Anaknya sendiri sakit lumpuh, saudara. Nah, dia mulai mempelajari. Semua diperiksa. Bayangkan saudara, diperiksa di Singapura. Ini air di tulang punggungnya ini diambil, saudara. Di scanning macam-macam lah. Terjadi ada benjolan-benjolan di situ, saudara. Nah, dikiranya kanker di tulang punggung sehingga menyebabkan dia lumpuh. Nah, saudara sekalian. Nah, akhirnya bagaimana ini? Ya, dia sebagai seorang profesor, seorang dokter, konsultasi dengan teman-temannya. Lalu teman-temannya give up. Mau apa dikata? Ini penyakit sudah memang seumum di dunia ini. Akhirnya dia datang pada saya untuk doakan. Dan anehnya dia tanya, bagaimana caranya berdoa? Loh, coba. Seorang profesor, saudara. Tetapi sekarang bagaimana caranya berdoa? Perlu saya bebas studi, saudara. Bebas studi khusus pada dia. Belum tentu cepat dia tangkap. Nah, sekarang dia ikut doa semalam suntuk di Surabaya. Ya, cari bagaimana caranya berdoa. Bayangkan, dari muda, ya, bahkan diserahkan waktu anak-anak. Sampai sekarang umurnya 57 tahun, nggak mengerti caranya berdoa. Saudara, memang kadang-kadang hidup itu enak. Nggak ada apa-apa, nggak perlu Tuhan. Nggak perlu jadi murid Tuhan. Tapi satu hari, saudara, kalau engkau kena satu persoalan, engkau nggak ngerti apa-apa. Susah. Tapi di sini saya kepingin semua kena persoalan, kena apa saja, engkau mengerti. Sehingga engkau mengerti bagaimana Tuhan beserta kita sampai pada akhir zaman. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Siapa mau menjadi murid Tuhan? Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Jadilah murid Tuhan. Ya. So sekalian, mari kita baca di sini. Markus 4 ayat 13. 1, 2, 3. Lalu ia berkata pada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Ini perkataan Yesus kepada muridnya. Yang hampir 3 tahun dia hidup bersama, berjalan bersama, melihat mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus. Diberi perumpamaan tentang penabur, nggak ngerti. Lalu tanya, kalau ini saja nggak ngerti, bagaimana perumpamaan yang lain? Saudara, berjalan sudah Tuhan Yesus akhirnya disalibkan. Mati. Saudara, mari kita baca lagi. Satu ayat. Lukas 24. Lukas 24. Setelah mereka mengalami banyak persoalan, Yesus ditangkap, murid-muridnya buyar. Maaf, ada seorang murid yang bernama Yahya yang paling dikasih Tuhan. Dia pakai pakaian putih, ya, linen serba putih. Begitu Tuhan Yesus ditangkap, dia lari. Dia lari meninggalkan pakaiannya telanjang. Sudah bisa teliti nanti. Ya, Yohanes lari telanjang. Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Yudas, berkhianat. Murid-murid yang lain lari. Ada lagi yang pulang ke kampung, saudara. Pulang ke Emmaus. Coba kita baca. Lukas 24 di situ. Berikutnya Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Ya, saya hanya buktikan ayat 13 saya baca. Saya membuktikan bahwa 2 ini adalah murid Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi.
Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Aneh. 3 tahun lamanya siang malam bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kan suaranya sudah dikenal. Suaranya dikenal ya. Yang lebih payah lagi, kita loncat ayat yang ke-24 dan 25. 25. Lukas 24 ayat 25. Tolong dibaca bersama. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, hei kamu orang bodoh. Betapa lamban hatimu. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang ditulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa sampai segala kitab nabi-nabi. Bible study lagi, saudara. Diulang. Ini murid Tuhan yang 3 tahun lamanya bersama Tuhan, nggak ngerti. Bayangkan kalau murid Tuhan yang bersama dengan Tuhan saya tidak mengerti, apalagi kita. Maksud saya bagaimana seriusnya saudara dan saya harus belajar firman Tuhan ini. Tentunya dengan pertolongan Roh Kudus. Tentunya dengan hamba-hamba Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus. Saudara sekalian. Bukan sekedar teologi. Teolog ya. Ilmu teologi ini. Informasi data, saudara. Dengan membuktikan bahasa aslinya Ibrani dan lain-lain. Itu penting sekali. Tetapi sekali lagi saudara. Untuk memuridkan Kristus. Memuridkan yaitu sidang jemaat tidak mudah. Padahal itu tanggung jawab kami sebagai hamba Tuhan. Tetapi saya harap respons juga dari saudara. Untuk belajar sungguh-sungguh. Ayat-ayat ini saya hanya membuktikan bahwa murid-murid Tuhan yang 3 tahun bersama Tuhan. Tidak juga bisa mengerti. Belum mengerti. Sampai Tuhan Yesus bangkit. Berjalan bersama mereka. Mereka pun tidak bisa mengerti. Sampai Tuhan perlu Bible studi lagi. Menceritakan tentang dia, tentang Yesus, Mesias. Dijelaskan mulai seluruh kitab suci. Dari kitab Musa sampai kitab Nabi-Nabi. Yang isinya nubuatan tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Tentang Injil Kristus. Coba kalau pagi hari ini saudara ditanya. Apa arti Injil Kristus? Siapa ngerti? Belum tentu bisa mengerti semua, saudara. Sudah ulang-ulang hamba Tuhan memberikan firman Tuhan di sini. Tapi pengertian tentang Injil. Apa itu full gospel? Apa itu Injil Kristus? Tidak ngerti juga banyak. Nah, kalau sudah tidak mengerti, kena satu persoalan di tengah jalan. Kehidupan saudara, kami celaka saudara. Ya, seperti murid-murid Tuhan ini tidak tinggal di Yerusalem untuk menunggu janji Allah, yaitu Roh Kudus, malah dia pulang ke Emmaus dengan putus asa. Hei, kamu orang bodoh. Betapa lamban hatimu. Sehingga kamu tidak percaya. Lalu bebas studi lagi. Semua yang ngerti, saudara. Saudara sekarang di Surabaya terbentuk yaitu 1.800 ketua sel grup. Saya lihat ada gerakan yang baru. Gerakan baru. Dari hasil SOM itu 6.000 sampai 7.000 murid. Tiap 3 bulan kita ulang, kita buka. Lalu sekarang yaitu muncul 1.800 murid-murid yang matang, saudara. Lalu mereka diklat ya, dapat pendidikan khusus untuk menjadi ketua sel group. Lalu dia kumpulkan 10-15 orang. Luar biasa cepatnya, saudara. Luar biasa cepatnya. Saya harapkan tahun depan ini sudah jemaat menjadi 40-50 ribu. Mereka berkembang cepat. Ada wilayah Darmo Timur, Tengah, Barat, saudara. Tapi mereka secara kelompok belajar sungguh-sungguh tentang Injil Kristus. Dan luar biasa. Karena mereka mengerti tentang firman Allah. Lalu menjelaskan pada orang lain juga cepat dimengerti. Bayangkan kalau ke gereja ini jemaatnya tidak mengerti bagaimana engkau bisa memuridkan orang lain. Jadi saudara harus mengerti dulu. Baru saudara bisa memberikan pada orang lain. Mari kita baca lagi. Matius 16. Walaupun firman Tuhan ini hanya mendorong saudara belajar. Tidak mudah mempelajari seluruhnya dengan sekejap. Mari kita lihat di sini. Bagaimana yaitu sukarnya sebenarnya menerima firman Tuhan. Dan betapa seriusnya saudara harus menangkap
hari ini. Matius 16 ayat yang ke-21, perikopnya apa saudara? Coba dibaca. Matius 16 ayat 21, perikopnya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia. Saya baca ya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan pada murid-muridnya bahwa ia harus ke Yerusalem menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam dan kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu apa? Dibunuh dan dibangkitkan. Dibunuh dan dibangkitkan. Perhatikan, dibunuh dan dibangkitkan. Ini musuhnya sudah masuk, dibunuh dan dibangkitkan. Dibunuhnya memang susah, tapi dibangkitkan perlu diperhatikan. Coba kita baca lagi. Yaitu Matius 17 ayat 22. Dekat saja di situ. Nah, Tuhan itu ngajar nggak satu kali. Tapi saya ambil satu pelajaran yang mudah. Gospel di sini. Yesus mati dan bangkit ya. Itu pemberitahuan yang pertama diajarkan. Saya percaya secara detail Tuhan mengajar mengapa Mesias harus mati dan bangkit. Coba. Ayat 22. Perikopnya apa? Pemberitahuan keberapa? Kedua. Tentang penderitaan Yesus. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya pun sedih. Sedih karena tidak ngerti, saudara. Padahal Tuhan sudah menjelaskan apa artinya Yesus mati dan bangkit. Sampai Petrus, jangan Tuhan, jangan itu terjadi. Lalu Tuhan sampaikan, hei iblis, minggir engkau. Engkau yaitu ingin menyelewengkan rencana Allah, saudara. Tapi terakhir lagi, Matius 20, ayat 17. Berapa kali dia mengajar? 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tapi keadaan murid-muridnya, kita ambil contoh tadi, Lukas 24. Siapa ini? 2 orang Emmaus. Siapa namanya? Kleopas. Saudara? 2 muridnya. Kita baca Lukas 24. 2 orang yang pergi ke Emmaus ini. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapan sementara kamu berjalan, maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asingnya di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi pada hari-hari belakangan ini? Saudara, murid Tuhan yang sudah mengerti, diajar tentang arti gospel. Yesus mati dan bangkit. Tidak ngerti, saudara. Tidak ngerti juga. Mestinya dia tinggal di Yerusalem. Tunggu janji Allah, mereka akan dipenuhi Roh Kudus. Tunggu di Galilea, Tuhan akan bangkit hari ketiga. Apa mereka percaya? Bahkan mereka sudah sebelum pergi ke Emmaus, mereka telah mendengar. Coba kita lihat baca. Ya, baca. Dikata ayat yang 19, katanya pada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam dan kepala pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari. Nah, coba lihat. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semua itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan pada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Ya. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Coba tolong baca sebelahnya. Lukas 24 ayat 11. Oh maaf, ya betul. 24 ayat 11. Atau ayat 10. Lukas 24 ayat 10.
Tolong baca. 1, 2, 3. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan yang lain yang juga bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. 11, tolong baca. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ini murid loh ya. Murid ini, saudara. Murid. Saudara. Konyol nggak? Kalau saudara dari murid Tuhan, percaya nggak? Yesus mati bangkit. Percaya nggak? Tapi mereka percaya nggak? 3 tahun belajar, saudara. Masih nggak ngerti. Maka kita belajar 1 minggu 1 kali. Yesus tidak nampak pada hari ini. Percaya cuma Roh Kudus saja. Saudara, betapa susahnya untuk mengerti dan percaya. Amin. Saya minta saudara hati-hati dalam hal ini. Saya ingin dari hamba Tuhan sampai jemaat, yaitu betul-betul mengerti gospel ini. Berapa kali Tuhan mengajar? 3 kali. Bolak-balik. Murid-murid hanya mengalami kematian Kristus, tapi tidak mendengarkan kebangkitannya, kemenangannya. Sehingga seluruh gospel mereka tetap tidak mengerti. Saudara, agak menyeleweng sedikit saya. Ya, apa sih artinya Injil Kristus? Apa artinya Injil Kristus? Yesus mati dan bangkit, itu apa artinya? Saya nyeleweng sedikit ya. Manusia yang pertama, Hawa. Melalui matanya, melalui pendengarannya, mendengarkan perkataan iblis. Padahal Tuhan mengatakan, ini firman Allah, jangan makan buah itu. Seisi Taman Eden makan, itu jangan dimakan. Lalu Hawa mendengarkan perkataan iblis. Melalui matanya, buah itu. Pendengarannya, perkataan iblis masuk. Ingat saudara, seorang yang mendengar perkataan iblis, proses, rasuk, dirasuk. Sehingga betul, tak kala dia melawan firman Tuhan, melanggar firman Allah, dia jatuh dalam dosa. Bukan jatuh dalam dosa saja. Mengapa firman Tuhan katakan upah dosa itu mati? Mengapa? Sebab begitu manusia menerima pikiran setan, dia berbuat dosa, roh setan masuk dalam dirinya. Dan sudah tahu bahwa si pencuri itu, apa dikatakan? Pencuri itu, pencuri dan pembunuh dan karakter roh itu masuk dalam manusia, dan roh yang di dalam manusia, yaitu roh iblis, karakternya, sifatnya, dia mencuri, menghasut, dan membunuh, dan membinasakan. Sebab itu orang yang berdosa, di dalamnya ada roh setan, lambat cepat dia mesti mati. Sebab di dalamnya ada roh yang karakternya pencuri, pembunuh, dan membinasakan. Sebab itu orang berdosa semuanya mati. Tapi sekalian, Allah dalam Yesus Kristus datang sebagai juru selamat mengampuni. Begitu manusia mendapat pengampunan dari Tuhan, iblis tidak punya pegangan lagi dalam diri kita. Apalagi oleh darah Kristus kita ditebus, dibeli. Saudara, iblis tidak punya pegangan karena kita sudah diampuni. Hukum Tuhan, melanggar firman Allah, hukuman. Tetapi Tuhan datang dalam nama Yesus untuk mengampuni kita. Begitu Tuhan sudah percaya pada Allah dalam Yesus Kristus, Yesus sebagai juru selamat mati untuk ganti dosa kita, maka dosa kami ini diampuni, lalu iblis tidak punya pegangan lagi di sini. Tidak punya hak lagi dalam hidup kita. Lalu kita percaya Yesus Kristus. Akhirnya iblis keluar dari hidup kita, ganti siapa? Ganti Roh Kudus. Sifatnya beda. Sifatnya memberi hidup dan kelimpahan. Begitu Roh Kudus masuk dalam hidup saudara, hidup kita berubah. Bukan menuju ke maut, tapi menuju kepada hidup yang kekal. Dan juga kelimpahan. Gampang sebetulnya. Saudara. Dan di tengah-tengah saudara, yaitu menolak, yaitu roh jahat, cepat-cepat, yaitu terima Roh Kudus dalam hidup saudara. Terima Yesus sungguh-sungguh dalam hidup saudara. Ada pelajaran detail. Perlu saudara untuk memantapkan bagaimana, yaitu menghormati roh Allah dalam hidup saudara. Supaya hidup saudara sukses dan bahagia.
Saya berani mengatakan successful Bethany family itu sebab apa? Di dalam keluarga Bethany itu semua ada rumah-rumah Roh Kudus. Dan Roh Kudus punya sifat yaitu membuat kita sukses dan makmur dan mendapat hidup yang kekal. Pertanyaan saya, saudara, apakah saudara mempunyai Roh Kudus pada pagi hari ini? Siapa percaya bahwa diri saudara rumah Roh Kudus? Amin. Mari tepuk tangan sukacita dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Lukas 10 ayat 38. Lukas 10 ayat 38. 38 sampai ayat 41. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Kampung apa ini? Kampung apa ini? Bethany. Tuhan, pas-pas saya. Cocok aja. Ya. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus, tolong dibaca, dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. 42 tolong dibaca. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagiannya yang terbaik. Dan tidak akan dapat diambil dari padanya. Marta ini, salah satu keluarga Bethany, itu baik. Dipikirkan dengan sibuk melayani Tuhan Yesus Kristus itu berkenan. Saya banyak lihat dia itu orang-orang Kristen. Juga di keluarga Bethany, saya lihat, wah itu luar biasa. Pagi yang sering melayani Tuhan, banter. Saudara ngerti banter enggak? Saudara? Banter itu kiat. Ya, bahasa Jawa baratnya kiat atau banter. Enaknya apa? Yang keras itu melayani. Semangat itu apa? Hah? Bahasa Sundanya apa? Hah? Kupu-kupu. Menggebu-gebu. Waduh, gebu-gebu. Saya tengah-tengah saja. Enggak banter, enggak gebu-gebu, kiat. Orang ini melayani kiat. Ya persembahannya, ya semuanya siang hari malam. Dipikirnya saya melayani kiat supaya Tuhan memberkati aku kiat. Salah, saudara. Banyak orang kecewa. Saya sudah membayar perpuluhan kiat. Saya sudah melayani kiat. Semua kiat. Kok enggak kiat? Tuhan, kok enggak memberkati saya kiat? Saya enggak itu berarti tempat ini ya, saudara ya. Ini, saya lihat orang Surabaya itu banyak yang utangnya 2 miliar, tidak bisa bayar. Mati dulu, namanya saya lihat. Tapi dia bangkit belajar, puji Tuhan. Akhirnya sekarang dibangkitkan, malah diberkati berlimpah. Haleluya. Kalau dengan Tuhan Yesus tidak ada barang yang terlambat. Dibangkitkan juga Lazarus. Tapi jangan tengok-tengok, mati benar. Iya kok dibangkitkan. Kalau mati terus gimana? Jangan jadi orang Kristen yang mati, saudara. Marta ini juga betul. Wah, orang lain tidak ikut melayani. Wah itu tidak rohani. Pikirnya melayani dia itu supaya Tuhan memberkati dia. Tidak diberkati, saudara. Karena dia belum dimuridkan. Tapi Maria ini duduk dengar firman Tuhan. Saudara, beberapa minggu yang lalu saya sampaikan firman Tuhan pada hari ini tentang apa? Alkitab ini a true story, life story, dan love story. Mari kita lihat bagaimana Maria mengerti mulai dari a true story, life story, sampai love story. Buktinya, Markus 14. Sederhana sekali, saudara. Markus 14 ayat 30. Ayat 3. Perikopnya Yesus diurapi. Maria ini mendengar tentang Injil Kristus. Dia mendengar nanti rencana Allah dalam Kristus, yaitu dia sebagai Mesias mati, disalibkan dan bangkit. Yang mengunjungi kuburan pertama adalah perempuan-perempuan ini, sudah. Maria ini, sudah. Ya, saya masih confused, yaitu Maria Magdalena dan Maria dari Bethany ini.
Tapi di situ banyak Maria yang datang berkumpul. Membuktikan apa betul hari ketiga Yesus bangkit. Murid-muridnya lain enggak. Dikasih tahu juga Yesus bangkit, enggak percaya juga. Bayangkan saudara. Murid ini dikasih enggak. Nah, ini perempuan ini perhatikan. Walaupun Yesus mati, dia sedih sekali. Memang siapa yang enggak sedih Yesus mati. Tapi dia masih ingat Yesus bangkit. Saudara. Lalu apa isinya? Yesus mati dan bangkit itu. Isinya itu a true story. Life story. Rencana Allah. Supaya manusia yang jatuh dalam dosa itu menjadi hidup kembali. Long life. Ya. Lalu yang ketiga. Love story. Dan Maria menangkap sekali. Bahwa itu kebenaran. Itu adalah cerita tentang kehidupan. Ya. Dia ngalami pada waktu adiknya Lazarus dibangkitkan. Saudara. Lalu dia juga mengerti tentang love story. Lihat di sini. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta dan duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa satu buli-buli kolam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkan leher buli-buli itu, dicurahkan minyak itu kepada kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih. Dan uang yang dapat diberikan pada orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tapi Yesus berkata, biarkan dia. Biarkan dia. Terus baca. Mengapa kamu menyusahkan dia? Dia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Dan kamu dapat menolong mereka. Bila mana kamu menghendaki. Tetapi aku tidak selalu bersama-sama kamu. Jawaban penting sekali. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukan. Tubuhku telah diminyaki sebagai apa? Persiapan untuk penguburanku. Persiapan untuk penyalipan. Saudara, Maria jelas mengerti. Jelas mengerti tentang gospel. Dia mengerti kedatangan Allah dalam Yesus Kristus itu betul kebenaran. Dia mengerti tentang Yesus datang itu untuk memulihkan keadaan manusia. Bukan mati, tetapi mendapat hidup yang kekal. Dia tahu bahwa Yesus datang dalam dunia ini sebagai Allah, Mesias. Allah itu kasih adanya. Sehingga Maria mengerti tentang kasih Allah. Memang Maria mencintai Yesus. Betul-betul mengasihi Yesus. Katakan saja, I love you. Apa salah? Apa salah kita mengatakan I love you? Tidak salah. Memang Allah dan Yesus Kristus. Memang gereja itu ditunangkan pada Kristus. Saudara ini ditunangkan pada Kristus. Sampai ada gereja yang menamakan diri, yaitu gereja mempelai Kristus. Betul, sudah. Itu betul. Betul sekali. Gereja adalah mempelai Kristus. Kalau gereja tidak mengerti love story ini, kerdil anak-anak terus. Nah, waktunya gereja ini mengerti seperti Maria. Maria mengerti kebenaran tentang rencana Allah, tentang hidup yang kekal, dipulihkan. Lalu dia mengerti tentang kasih Allah dalam Kristus itu. Dia tahu keras sekali. Sebab itu dia kumpulkan setetes demi setetes minyak narwastu jati. Menurut adat Yahudi, minyak ini dipecahkan waktu pernikahannya. Diberikan kepada tunangannya, suaminya pada waktu pernikahannya. Dia simpan tetes demi tetes. Tapi dia kumpulkan itu satu buli-buli. Dikatakan 300 dinar. Saya tidak tahu value-nya 300 dinar dengan rupiah, saya tidak tahu. Tapi di sini mahal harganya. Dipecahkan. Persiapan untuk penguburannya. Bukan. Dia menyatakan cintanya sepenuhnya pada Kristus. 9. Tolong baca. Aku, 1, 2, 3. Aku berkata padamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Dulu saya nggak ngerti ini. Di mana Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut untuk mengingat dia. Dalam bahasa Ibrani-nya, untuk mengerti, saudara. Dan mengingat perbuatannya saja. Tetapi Maria sungguh mengerti tentang Injil. Injil diberitakan di mana saja.
segala perbuatan apa yang dilakukan Maria ini menjadi satu contoh yang baik. Satu contoh, saudara. Karena Maria mendengar firman Tuhan, mendengar firman. Sekali lagi, murid-murid saja tidak mudah untuk mengerti, apalagi kita. Sebab itu sudah sekalian, true story, life story, love story ini, saudara, membuat gereja hidup. Maria ibadatnya hidup juga. Memang true story hubungan dengan iman. Life story ini hubungan dengan harap, saudara. Love story ini hubungan dengan kasih. Dan iman, harap, kasih ini merupakan satu kurikulum supaya saudara menjadi murid Tuhan yang betul. From itu, dilapus saja daripada what is salvation, Holy Spirit, divine healing, blessing, second coming. Ini outline saja. Tetapi faith, hope, love ini saudara, itu satu kurikulum lagi. Dan tidak gampang dimengerti begitu saja. Perlu saudara dan saya berdoa, belajar bersama. Dan Maria ini, saudara, saya ulang ya, aku berkata padamu sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan. Injil diberitakan. Di seluruh dunia, apa yang dilakukan Maria ini, disebut juga untuk mengingat dia. Maksudnya koneksi, ya, dihubungkan pengertiannya ini. Nah, pagi hari ini, saya menyangkutkan juga, menghubungkan apa yang dilakukan Maria ini. Dia bukan sekedar murid, tapi dia melaksanakan tugas murid itu. Dan dia sudah melaksanakan, yaitu dia mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Apa yang bisa dilakukan memecahkan buli-buli ini sebagai tanda, yaitu mengasihi, saudara. Memang puncak kedewasaan kami yaitu sampai pada mengasihi Tuhan. Kalau gereja ini sudah dikasih Tuhan dan mengasihi Tuhan, aman. Apa yang kau punya, Tuhan punya. Apa yang Tuhan punya, engkau punya. Bayangkan. Kebahagiaan yang Yesus alami, engkau akan alami. Kehidupan yang kekal yang Tuhan Yesus miliki, engkau memiliki. Satu pertumbuhan yang bagus sekali. Saudara, ini tanggung jawab. Kalau saudara di antara saudara ada para diaken dan hamba Tuhan, tolong perhatikan ini. Ini untuk tanggung jawab kita semua untuk mendewasakan jemaat ini. Supaya kami semua berbahagia dalam nama Yesus. Jadi murid Tuhan. Amin. Siapa mau jadi murid Tuhan? Puji Tuhan. Firman Tuhan sederhana. Mari kita berdiri. Gelombang yang menimpa murid-murid Tuhan, lihat, mereka kacau semua. Petrus menyangka, Yahya lari dengan telanjang, 2 Emmaus kembali, saudara, itu akan menimpa saudara. Tapi Maria enggak. Maria tetap sampai pada akhir. Amin. Jadilah sidang jemaat yang terbaik. Tema tahun ini adalah Chasing God's Presence. Ya, Chasing God's Presence. Mengejar hadirat Tuhan. Kami mengejar hadirat Tuhan. Kami mengejar terus selama 1 tahun penuh mengejar hadirat Tuhan. Dari Golden City Mall 90.9 BFM Surabaya. Pendengar BFM, baru saja kita diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Abraham Alex Tan Saputra. Jika Anda menginginkan rekaman khotbah yang baru saja kita dengarkan dalam bentuk CD audio, Anda bisa menghubungi